Hi there, welcome to my video. So today I'm gonna do something special with this book. What is this? Look closer. Jadi kita akan membahas tentang fisika. Wala, fisika mana? Yuk fisika ya, maka fisika. Tapi kalian nggak perlu khawatir, soalnya kali ini fisika dasar akan dikolaborasikan dengan pemrograman bahasa C. Jadi gak usah lama-lama dan stop senyum-senyum. Cause she's about to get down. Apa sih pemrograman bahasa C itu? Tapi kali ini kita akan menyelesaikan dulu secara manual mengenai soal yang akan dibahas di dalam rumus ini. Nomor 1 dan 2. Bab 2 kinematika partikel. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang GLBT atau gerak lurus berubah beranturan. Nah, apa sih gerak lurus berubah beranturan? Benda dapat berubah terhadap waktu maupun posisi. Nah, mari kita bahas soal nomor 1. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus dengan kelajuan konstan 72 km per jam selama 25 sekon. Kemudian mobil direm selama 10 sekon sehingga kelajuannya menjadi 36 km per jam. Selanjutnya, mobil meneruskan perjalanannya dengan kecepatan konstan selama 15 sekon. Pertanyaan pertama. Berapakah perpindahan total mobil untuk perjalanan selama 50 sekon tersebut? Dan pertanyaan kedua, berapakah kelajuan rata-rata mobil itu? Oke, langsung aja kita jawab-jawabin pertanyaan. Yang pertama adalah kita akan menjawab pertanyaan pertama. Untuk mempermudah jawab-jawab soal, kita bikin dulu diagramnya. Kita temukan titik-titik, di mana titik-titik ini adalah titik-titik yang melambangkan posisi saat mobil berjalan. Kita dapat begini. Kita asumsikan bahwa ini adalah titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Dari titik 1 ke titik 2, mobil mengalami kelajuan 72 km per jam. Dalam waktu 25 sekon. Nah, dari titik 2 ini, mobil kemudian melakukan perlambatan sehingga kelajuannya menjadi 36 km per jam selama 10 sekon. Jadi kita tulis di sini T3 sama dengan 36 km per jam. Nah, kenapa sih kok ditulisnya V3 bukan V2? Dari penjelasannya, V3 itu kelajuan yang dialami oleh mobil setelah dia mengalami perlambatan. Jadi di sini dia mulai perlambatan nih dari titik 2 nih. Ke sini itu adalah kelajuan yang ketiga. Dalam waktu 10 sekon. Nah, yang di titik yang terakhir, di titik 3 ke titik 4 ini memiliki kelajuan yang konstan selama 15 sekon. Oke, di sini sudah semua diketahui. Untuk mengerjakan subsoal yang pertama, kita harus menghitung perpindahan dari
titik 1 ke titik 4. Oke, kita telah dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 ke titik 2. Dari titik 1 ke titik 2, dia mengalami kelajuan konstan, maka dari itu menggunakan rumus S sama dengan V kali T, di mana S adalah perpindahan dan T adalah kelajuan serta T adalah waktu. V di sini masih berbentuk V di sini masih memiliki satuan kilometer per jam, sementara kita membutuhkan satuan meter per sekon. Jadi dari kilometer per jam ini kita ubah dulu menjadi meter per sekon. V1 sama dengan 72 dikalikan 1000 dibagi 1 dibagi 3000 meter. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Sementara untuk V3, 36 dikalikan 1000 dibagi 1 dibagi 1500 dan hasilnya adalah 10 meter per sekon. Substitusikan V1 20 meter per sekon ke sini dan T1 adalah 25. Jadi total perpindahan dari titik 1 ke titik 2 adalah 500 meter. Dari titik 2 ke titik 3, dari titik 2 ke titik 3 mengalami perlambatan sebesar A. Nah, kita kan nggak tahu kan ya A-nya berapa. Pada itu, pertama kita harus hitung A-nya dulu. Jadi saya aku arep sulapan dulu. Delok yo. 1, 2, 3. Setelah dari titik 2 ke titik 3, kita memiliki kelajuan dan waktu. Sementara dia dari titik 2 ke titik 3 ini perlambatan. Sementara kita kan nggak tahu berapa perlambatannya. Jadi kita harus hitung dulu berapa perlambatannya. Dengan menggunakan rumus V3 sama dengan V2 minus A dikalikan T. V3 adalah 10. Nah, V2 ini sebenarnya kita nggak tahu kan berapa. Tapi di dalam soal disebutkan bahwa dari titik 1 ke titik 2 adalah konstan. Jadi, kelajuan di titik 1 sama dengan kelajuan di titik 2. V2 sama dengan 20 karena V1-nya adalah 20. Lalu kita substitusikan T-nya 10. Kita pindah luaskan A-nya ke kiri dan 10 ke kanan. Kita hitung A2 sama dengan 10. 10 dibagikan 10 sama dengan 1. Untuk menghitung perpindahannya, kita menggunakan rumus S2 sama dengan V2 dikalikan T2 minus setengah A2 dikalikan T2 kuadrat, di mana V2 adalah 20, T2 adalah 10, A-nya adalah 1, dan T2 adalah 10. Setelah dihitung, 200 minus 50 sama dengan 150 meter. Lanjut ke telah titik 3 ke titik 4. Untuk titik 3 ke titik 4 menggunakan GLBB karena di sini disebutkan bahwa kelajuannya adalah konstan. Jadi F3 sama dengan V3 dikalikan T3. Disubstitusikan, V3-nya adalah 10 dan T3-nya adalah 15. Setelah dihitung hasilnya 150 meter. Nah, untuk menemukan perpindahan totalnya, kita jumlahkan dari masing-masing telah A. Jadi S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan 500 ditambah 150 ditambah 150, hasilnya adalah 800. Oke, untuk subsoal yang kedua, berapakah kelajuan rata-rata? Jadi kelajuan rata-rata itu total perpindahan dibagi dengan total waktu.
V rata-rata sama dengan delta S dibagi delta T, di mana delta S adalah jarak atau perpindahan total 800 dibagi T totalnya adalah 25 ditambah 10 ditambah 15, jadi dibagi 50. Hasilnya adalah 16 meter per second. Oke, kita memasuki sesi bahasa pemrograman C dengan menggunakan Turbo C++. Jadi apa sih bahasa C itu? Bahasa C adalah bahasa pemrograman untuk membuat berbagai aplikasi yang berhubungan dengan sistem operasi dan hardware. Di sini kita memanfaatkan bahasa C untuk menghitung bagaimana penyelesaian dari soal GLBB dalam fisika dasar. Oke, kita mulai membuka programnya. Klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini, panel seperti ini. Kita pilih yang paling bawah, Start Turbo C++. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita pilih File, Open, karena kita sudah membuat sebelumnya. Filenya bernama GLBB. Klik Open. Nah, ini adalah tampilan dari Turbo C++. Di sini Turbo C++ sebenarnya aplikasi untuk under DOS. Nah, namun aplikasi ini bisa berjalan under Windows karena beberapa perubahan yang dilakukan oleh expert. Pertama di sini ada include stdio.h. Ada include conio.h. Apa sih include itu? Nah, di sini include stdio dan include conio adalah sebagai library, di mana include stdio.h ini memanggil file header yang mendefinisikan inti input dan inti output standar. Stdio, standard input output. Kemudian yang kedua adalah hashtag include conio.h. Fungsinya memanggil file header yang digunakan untuk membuat teks antar muka pengguna. Beralih ke void main. Void main ini untuk mengontrol semua alur proses program. Jadi dua hal ini, library dan void main, itu wajib ditulis pada saat pembuatan program aplikasi di Turbo C. Kemudian ini ada kurung kurawal buka, gunanya untuk membuka statement. Dan di paling akhir sendiri ada kurung kurawal tutup, fungsinya untuk menutup statement. Statement adalah isi di dalam pemrograman, jadi inti dari pemrograman itu sendiri. Ada tulisan clear screen. Clear screen fungsinya untuk membersihkan layar. Jadi setiap output yang dihasilkan tidak akan menumpuk satu sama lain. Jadi menjaga agar layar tetap bersih dan rapi. Di sini ada in rumus soal ya. In ini adalah integer. Integer artinya bilangan bulat. Nah, fungsinya ini adalah, fungsi integer adalah untuk mendeklarasikan apa-apa yang merupakan bilangan bulat. Di sini ada rumus, soal, dan ya. Nanti kita akan sambung ke selanjutnya. Di sini
sini juga terdapat float rata-rata bla 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 sampai sini. Float itu fungsinya sama seperti integer sebagai pendeklarasi. Namun float ini dikhususkan untuk apa-apa yang memiliki bilangan desimal. Contohnya ini. Semua yang ada di sini ada tulisan printf. Sampai di sini ada tulisan printf. Apa sih printf itu? Printf itu masuk ke dalam outputan. Jadi printf itu untuk mencetak atau menampilkan informasi ke layar. Nanti tulisan selamat datang di kalkulator Super GLBB ini akan muncul pada outputnya. Nah, di sini ada \t dan \n. \t ini fungsinya supaya tulisan ini memiliki tab. Jadi fungsinya sama seperti tab, jadi seperti spasi namun lebih banyak spasinya. Terus yang \n ini fungsinya untuk pindah baris agar hasilnya nanti lebih rapi. Semua ini fungsinya sama, printf sampai bawah. Nah, di sini ada scanf. Scanf itu apa sih? Scanf itu digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data. Dalam hal ini adalah data bilangan bulat atau integer, karena terdapat %d. Nah, di sini %d boleh diganti dengan %i, karena %i dan %d fungsinya sama saja, sebagai pasangan dari deklarasi integer. Pada permasalahan ini, yang termasuk integer adalah soal. Kemudian di sini ada switch soal. Nah, di switch soal ini terdapat pilihan-pilihan. Jadi switch itu gunanya untuk memilih salah satu dari pilihan yang ada. Bisa bermacam-macam pilihan. Di sini ada case 1. Case 1 ini artinya pilihan pertama. Jadi di sini sebelumnya di printf ada tulisan tekan 1 untuk mengerjakan soal nomor 1. Berarti jika kita menekan nomor 1, maka case 1 yang dipilih. Ini juga sama fungsinya, masih printf dan scanf. Nah, di sini scanf ada %f. Kenapa %f? Karena ini adalah pasangan dari deklarasi float. Yang mana deklarasi floatnya adalah T1. Ini juga. Nah, di sini ada %2f. Sebenarnya sama fungsinya seperti pasangan dari float, yaitu %f. Tapi di sini ada titik dan 2. Titik dan 2 ini maksudnya setelah misalnya ada bilangan desimal. Nah, yang ditulis itu nanti munculnya ada 2 angka di belakang koma. Maksudnya ini 2 di belakang koma. Kemudian di sebelah printf ini ada tulisan T1. Nah, T1 ini sebagai penjelas dari %2f ini. Jadi sebagai penjelas dari mana sih yang akan dituliskan. Karena di sini %f itu banyak sekali. Jadi di T1 sama dengan %2f ini akan dituliskan T1 sama dengan
angkanya dari T1 yang berupa bilangan desimal. Di sini diberi tambahan masing-masing variabelnya, seperti T1, T2, T3, T1, T2. Nah, di sini ada yang berbeda. Tadi di switch-nya adalah soal, sedangkan di sini adalah rumus. Switch ini sama juga seperti yang tadi, fungsinya sebagai pemilih, untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan. Di sini case 1 adalah total perpindahan, sedangkan untuk case 2 adalah kelajuan rata-rata. Di sini kita hanya memiliki dua case, baik yang soal maupun yang rumus. Ini untuk rumus yang case pertama itu berisi soal. Jadi kita fungsinya untuk mencari total perpindahan, tapi rumus ini tuh jalannya dari atas ke bawah. Pokoknya semua program di pemrograman bahasa C itu jalannya dari atas ke bawah. Maka dari itu, dari atas kita tuliskan rumus untuk mencari masing-masing S atau perpindahan. Dan ini juga ada rumus percepatan. Nah, kemudian di sini ada if. If di sini, if adalah jika. Ini adalah pemisalan. Misalnya, jika ya, berarti nanti hasilnya V rata-rata. Sebenarnya if ini juga ada pasangannya, else, if dan else. Tapi di sini saya hanya menggunakan if saja, tidak menggunakan else. Di sini dituliskan juga rumus-rumus untuk menghitung seperti di bawah case yang tadi. Karena di sini setelah soal pertama, jika ingin tahu jawaban subsoal kedua, maka ketik ya. Misalnya kita ingin tahu nih jawaban subsoal yang kedua, kita tinggal ketik aja di keyboard ya. Nanti akan muncul jawaban dari kelajuan rata-rata. Kemudian di sini ada break. Break ini pasangan dari case, switch, case, dan break. Break ini artinya berhenti. Jadi berhenti, misalnya ada pilihan dan pilihan itu berhenti di satu, ya sudah, kita tulis break. Ini juga case 2, sama seperti tadi. Ada if. Ini case 2 untuk soal nomor 2. Dan ada switch juga untuk rumus. Nah, dan terakhir ini ada gauge. Gauge ini sebenarnya digunakan untuk membaca masukan per sekali tekanan pada tombol keyboard, atau dalam bahasa gampangnya adalah untuk menahan layar hitam agar tidak kembali ke layar biru. Ini adalah layar biru. Tapi jika nanti sudah dikompil akan muncul layar hitam. Sebelumnya kita harus mengcompile sebelum kita merun. Compile atau Alt plus F9. Kemudian ada tulisan press any key, berarti kita bisa bebas untuk menekan tombol apapun pada keyboard. Kemudian tekan compile, klik compile lagi, dan klik make atau F9. Press any key. Setelah itu baru kita bisa merun aplikasi. Ctrl plus F9. Nah, di sini misalnya kita akan mengerjakan soal nomor 1, berarti tekan 1 pada keyboard, lalu enter.
maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal masukkan saja seperti apa yang kita kerjakan pada sesi manual tadi. Bisa.